Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Kurata Ayun. Saya dari kelas 4B dengan NIM 2023 01 10 8042. Saya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan hakikat kurikulum dalam pendidikan, di mana konsep dasar pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengertian pengembangan kurikulum, yang kedua ada landasan kurikulum, yang ketiga prinsip kurikulum, dan yang keempat komponen kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapaikan tujuan pendidikan secara nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua ada landasan kurikulum, di mana terbagi menjadi 2, yaitu landasan filosofis atau tujuan dan dasar. Yang kedua landasan psikologis atau pengembangan peserta didik. Yang ketiga ada prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum ini dibagi menjadi 3, yaitu prinsip relevan, prinsip fleksibilitas, dan yang terakhir prinsip efektivitas. Ada komponen kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama tujuan, yang kedua isi, yang ketiga strategis, dan yang keempat evaluasi. Nah, di mana ada lagi pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada implementasi pengembangan kurikulum, yang kedua konsep pengembangan kurikulum, yang ketiga pentingnya pengembangan kurikulum, yang keempat langkah-langkah pengembangan kurikulum, yang kelima landasan pengembangan kurikulum. Nah, di mana landasan pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu psikologis, sosiologis, dan historis. Yang terakhir ada prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di mana prinsip pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 5. Yang pertama relevansi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga efisien, dan yang keempat efektivitas, yang kelima continue. Beberapa peran dan fungsi kurikulum. Nah, di mana peran kurikulum ini dijelaskan sebagai pedoman dan acuan pembelajaran. Ada fungsi dari kurikulum, ada fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses pembelajaran peserta didik. Yang terakhir ada ciri-ciri pengembangan kurikulum. Ada 3 macam. Yang pertama berjenjang dan berkeseimbangan. Yang kedua keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga sesuai perkembangan peserta didik. Sekian materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.